tadi sudah banyak ya overview tentang Ibu Murni membahas tentang keterampilan tadi di abad 21 salah satunya argumen argumentasi yang kritis tadi salah satu biasa sebagai variabel ya di dalam penelitian menggunakan STEM juga. Berikutnya tadi juga bagaimana mengimbentkan AI ya di dalam riset atau bahkan sebagai AI itu sebagai topik riset tadi. Bapak Ibu, pertama di dalam pembelajaran menggunakan apapun itu, maka perlu kita melakukan analisis atau latar belakang kenapa harus memilih model tersebut. Nah, dalam hal ini saya belum selesai. Ya, kita learner analysis. Tentu pertama kali yang kita harus lakukan adalah orang yang akan kita ajarkan itu kondisinya saat ini seperti apa. Nah, itu penting karena jangan sampai kita memberikan sesuatu yang memang peserta didik kita saat ini tidak perlu. Oleh karena itu, langkah pertama agar bisa menerapkan model atau memberikan materi yang tepat kepada peserta didik, maka kita pertama kali harus menganalisis daripada learner atau orang yang kita akan ajarkan. Nah, ini berdasarkan statistik ya, tahun 2020 komposisi penduduk Indonesia ini ternyata didominasi oleh Gen Z. Ya, Gen Z ini tentu sudah terlahir dari tahun 97 sampai 2012. Tentu kebutuhan mereka gen ini berbeda dengan bagaimana generasi milenial atau generasi X bahkan generasi-generasi sebelumnya. Dan tidak kalah pentingnya bagaimana juga nanti ada yang post Gen Z itu juga jumlahnya luar biasa banyak sekali, yaitu yang terlahir dari tahun 2013 sampai sekarang seperti itu. Nah, jadi tentu mereka ini diperlakukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tentu tadi sudah banyak ya dibahas bagaimana kaitannya dengan teknologi. Nah, oleh karena itu tadi sudah kita lihat mereka komposisinya seperti itu, jadi kebutuhan mereka itu saat ini sudah bergeser ya. Ya, yang mana yang menjadi kebutuhan dasar pada era cyber ini ya kita tidak bisa pungkiri ya, baik anak-anak kita sekarang yang sudah baru bisa pegang HP itu mereka selalu ini ya mencari WiFi sama baterai. Nah, jadi dunia mereka itu sudah sejak kecil sudah berbeda dengan kita dulu yang tidak mengenal seperti yang sekarang ini. Nah, oleh karena itu tentu teknologi ini menjadi tantangan, sudah tadi dibahas oleh kedua pemateri, bagaimana agar konteks ini bisa dijadikan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Sehingga apa yang kita berikan kepada mereka itu sesuai yang dibutuhkan, atau model yang kita berikan untuk memperlakukan mereka itu sesuai dengan karakteristik kebutuhan mereka saat ini. Baik, Bapak Ibu, ini ya prinsip konektivisme di dalam pembelajaran dengan menggunakan teori konektivisme itu bahwa belajar itu adalah proses menghubungkan sumber-sumber informasi tertentu. Nah, jadi informasi itu dari manapun itu boleh diakses, boleh dikoneksikan dengan catatan tadi, dengan dasar bahwa kita bisa memilah mana yang kredibel tadi sudah diajarkan caranya oleh pemateri pertama untuk mensortir ya informasi-informasi yang relevan. Nah, karena memang open access ini luar biasa ya, bisa membantu kita untuk brainstorming ide ya, biar ide-ide kita itu jalan, karena kita kadang ketika mampet dalam mengungkapkan sesuatu, maka kita perlu sejenis ide-ide yang pemancing ya, stimulus seperti itu. Nah, sekarang dengan open access ini
dengan mudah kita untuk mendapatkan koneksi tersebut. Nah, begitu juga di dalam prinsip konektivisme ini ketika kita menerapkan, maka dia bisa menghubungkan antar nodes. Nah, antar node itu ya, node di sini dalam konteks ini adalah sumber informasi tersebut, orang pelopor titik informasi itu yang mana nanti dihubungkan misal kayak di FB, Facebook ya seperti itu ya, atau WhatsApp. Nah, nanti di situ kan banyak node yang memberikan informasi, nanti dia bisa menyebar dengan begitu cepat, saling share men-share. Ya, begitu juga di samping itu apa yang perlu dikoneksikan di dalam pembelajaran, bagaimana antara bidang-bidang atau konsep-konsep yang ada atau ide-ide yang ada di interdisiplin ilmu tertentu itu perlu dikoneksikan. Nah, salah satunya yang relevan dengan ini adalah STEM tadi itu. STEM yang akan kita diskusikan. Salah satunya karena ini melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk menyelesaikan atau membangun suatu bangun ilmu ya yang dipelajari oleh siswa atau peserta didik. Ya, tentu tujuan pembelajaran konektivisme adalah untuk mengupdate pengetahuan yang terbarukan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada. Baik, Bapak Ibu, selain kita sudah menganalisis konteks tadi ya, kenapa harus STEM, tentu juga di dalam pembelajaran sains itu kita perlu mengenal karakteristik dari materi sains. Nah, karena nanti modelnya bagus kita gunakan untuk mengajar, tetapi tidak relevan dengan materi yang diajarkan. Itu juga akan tidak maksimal. Nah, oleh karena itu, analisis materi itu sangat penting kita lakukan. Pada filosofinya, Kant mengatakan bahwa materi sains atau pengetahuan sains itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada namanya afferent ya, yang nampak. Gejala-gejala sains ini ya bisa kita observasi bersama, bisa kita lihat penampakannya apa yang nampak. Nah, tetapi yang jadi permasalahan kadang apa yang dibalik tampak itu yang tidak bisa kita lihat. Nah, oleh karena itu yang disebut dengan nama reality. Nah, jadi karena trennya tadi apa yang nampak dan apa yang dibalik penampakan itu perlu dijelaskan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan lain seperti matematik, bagaimana gaya bekerja ya pada suatu benda, maka itu perlu formulasi matematis. Nah, sehingga pendekatan matematis itu penting untuk menghubungkan antara afferent atau realita. Sehingga dengan afferent dengan realita, sehingga terbentuklah nanti konsep. Nah, begitu juga cerminan antara afferent sama reality ini akan menghasilkan sebuah teori. Nah, dan terus teori itu berkembang dan bisa dibuktikan atau bisa dipatahkan dengan adanya kondisi atau temuan baru dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, karena tadi pentingnya ada di dalamnya komponennya ada teknologi, kondisi pembelajar, kondisi peserta didik, dan bagaimana matematika itu penting ya untuk menjelaskan penampakan itu sehingga didapatkan pemahaman yang baik di dalam pembelajaran sains.